Bayangkan, setelah 350 tahun dijajah, kita akhirnya merdeka. Tapi tahukah Anda, Indonesia pernah dipaksa membayar hutang kepada Belanda. Hutang yang mereka buat sendiri untuk menjajah kita. Ini adalah salah satu bab sejarah yang jarang dibicarakan, tapi menentukan masa depan bangsa. (1945) Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun Belanda tidak rela melepas harta karun mereka. 2 kali agresi militer dilancarkan, ribuan nyawa melayang, dan ekonomi kita porak-poranda. Tekanan internasional memaksa Belanda duduk di meja perundingan. Lahirlah Konferensi Meja Bundar, Den Haag, 23 Agustus sampai 2 November 1949. Secara resmi, KMB mengakui kedaulatan Indonesia. Tapi, di balik itu, ada syarat-syarat berat yang nyaris tak masuk akal. 1. Indonesia harus membayar hutang Belanda sebesar 4,3 miliar gulden, setara ratusan triliun rupiah hari ini. 2. Hutang ini termasuk biaya perang Belanda melawan kita, dan hutang yang mereka buat untuk membangun fasilitas kolonial demi kepentingan mereka sendiri. 3. Papua Barat belum diserahkan. Katanya akan dibicarakan setahun kemudian. 4. Semua perusahaan Belanda tetap bisa beroperasi di Indonesia. Kenapa kita mau tanda tangan? Jawabannya, tekanan internasional dan situasi dalam negeri. Belanda mengancam tidak akan mengakui kedaulatan jika syarat ini ditolak. Ekonomi Indonesia waktu itu lumpuh. Perang berkepanjangan membuat kas negara kosong. Dan ada ancaman bahwa negara-negara barat tidak akan membantu jika kita menolak. Bayangkan, negara baru merdeka langsung menanggung beban hutang kolonial. Pembayarannya memakan waktu lebih dari 10 tahun hingga 1956. Anggaran negara tersedot untuk membayar warisan penjajahan, sementara rakyat masih berjuang keluar dari kemiskinan. Uang yang seharusnya untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur malah mengalir ke bekas penjajah. Dan ingat, Papua Barat belum diserahkan, yang akhirnya memicu konflik panjang sampai 1960-an. Tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan perjanjian hutang ini karena dianggap tidak adil. Tapi kerugian sudah terjadi. Kisah ini menjadi pelajaran pahit bahwa kemerdekaan politik tidak otomatis berarti kemerdekaan ekonomi. Seperti sekarang, sejarah seperti ini jarang diajarkan secara utuh di sekolah. Tapi kita perlu tahu, agar tidak terjebak lagi dalam perangkap hutang dan kesepakatan yang merugikan. Karena penjajahan tidak selalu datang dengan senjata. Kadang, ia datang dengan pena dan tanda tangan.